Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelum kita memasuki video kali ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang menganalisis gaya bahasa dan diksi puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar. Gaya bahasa dapat dibatasi dengan cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pemakai bahasa, menurut Goya Scaraf pada tahun 2002. Goya Scaraf pada tahun 2002 membagi gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat yang meliputi pertama klimaks, kedua antiklimaks, yang ketiga paralelisme, yang keempat antitesis, yang kelima repetisi. Kemudian berdasarkan langsung tidaknya makna meliputi yang pertama gaya bahasa retoris terdiri aliterasi, asonansi, anastrofa, apofasis, apostrof, asidenton, polisidenton, kiasmus, elipsis, eufemisme, litotes, histeron, prosteron, pleonasme dan tautologi, perifrasis, prolepsis, erotesis, silapsis, dan zeugma, koreksio, hiperbola, paradoks, dan oksimoron. Yang kedua, gaya bahasa kiasan meliputi personifikasi, alusi, eponim, epitet, sinekdok, etonimia, antonomasia, hipalase, ironi, sinisme, dan sarkasme, satire, innuendo, dan antifrasis. Berikut ini Sajak Putih karya Chairil Anwar yang akan kita analisis. Yang pertama, majus metafora. Pada lirik di dalam puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar terdapat majus metafora pada lirik di hitam matamu, kembang mawar dan melati. Mawar dan melati yang mekar menggambarkan sesuatu yang indah, menarik. Biasanya mawar itu berwarna merah yang menggambarkan cinta dan melati putih menggambarkan kesucian. Jadi dalam mata si gadis tampak cinta yang tulus, menarik, dan mengikat. Yang kedua, majus personifikasi. Majus personifikasi terdapat pada lirik sepi menyanyi, tari warna pelangi, rambutmu mengalun bergelak senda. Sepi menyanyi. Maksudnya mereka berdua tidak berkata-kata. Suasana begitu khusyuk, tenang, seperti waktu malam untuk mendoa tiba. Dalam keadaan diam itu, jiwa si akulah yang berteriak seperti air kolam kena angin. Yang berikutnya, tari warna pelangi. Maksudnya penggambaran dari perasaan aku sangat senang terhadap dia ketika bertemu pada saat itu. Sepi menyanyi, maksudnya mereka berdua tidak berkata-kata. Suasana begitu khusyuk dan tenang, seperti waktu malam untuk mendoa tiba. Dalam keadaan diam itu, jiwa si akulah yang berteriak seperti kolam kena angin. Tari warna pelangi, maksudnya penggambaran dari perasaan sangat senang aku terhadap dia ketika bertemu pada saat itu. Yang ketiga, majus repetisi, yang itu terdapat pada lirik hidup dari hidupku. Terjadi pengulangan kata hidup dari hidupku. Lirik ini menggambarkan bahwa si aku merasa hidupnya penuh dengan kemungkinan. Hal itu dipertegas oleh pada kata hidup. Yang keempat, majus anatonomasia, yaitu terdapat pada lirik kau depanku bertudung sutra senja. Majus ini hanya menggunakan julukan sebagai simbol dari maksud sebenarnya. Lirik ini menggunakan ciri fisik seseorang sebagai penggantinya. Berikut diksi yang terdapat pada lirik Sajak Putih karya Chairil Anwar. Yang pertama, warna pelangi adalah gambaran hati seseorang atau si aku yang sedang senang. Yang kedua, bertudung sutra senja. Yang dimaksud adalah pada sore hari. Di hitam matamu, kembang mawar dan melati. Yang dimaksud adalah bola matanya yang indah. Berikutnya, sepi menyanyi. Yang dimaksud adalah memohon doa kepada Allah atau kepada Tuhan. Yang lanjutnya, muka kolam air jiwa. Yang dimaksud adalah bersedih hati.
Yang berikutnya, dadaku memerdu lagu. Yang dimaksud di sini adalah berkata dalam hati. Selanjutnya, menari seluruh aku, menggambarkan rasa kegembiraan. Hidup dari hidupku pintu terbuka, menggambarkan bahwa si aku merasa hidupnya penuh dengan kemungkinan dan ada jalan keluar. Selanjutnya, selama matamu bagiku mengadah, merupakan kiasan bahwa si gadis masih mencintai si aku dan mau memandang wajah si aku. Berikutnya, selama kau darah mengalir dari luka, yang dimaksud adalah hidup si aku penuh harapan selama si gadis masih hidup. Yang berikutnya, antara kita mati datang tidak membelah. Di sini menggambarkan sampai kematian tiba pun keduanya masih saling mencintai dan tidak akan terpisahkan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.